Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Fitriani dengan NPM 1951010017 dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, kelas A, program studi Ekonomi Syariah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ekonomi masyarakat di Desa Tribudi Syukur pada masa COVID-19. Dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai dampak ekonomi COVID-19 di Desa Tribudi Syukur. Dan marilah kita langsung saja bertanya-tanya kepada beliau. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ajian Wastian. Saya selaku PLT Pratin Pokon Tribudi Syukur, karena Pratin sebelumnya telah purna tugas pada tanggal 8 April tahun 2022 kemarin, dan saya di sini selaku pelaksana tugas Pratin Pokon Tribudi Syukur akan menjawab beberapa pertanyaan dari saudari Alvina Fitriani. Jadi yang pertama, apa dampak COVID-19 terhadap ekonomi masyarakat di Desa Tribudi Syukur? Itu aja dulu ya. Ya, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi dampak ya, Iya. dampak pandemi dari COVID-19 terhadap masyarakat Pokon Tribudi Syukur. Sebelumnya saya akan menerangkan mengenai usaha dulu ya, usaha masyarakat Pokon Tribudi Syukur. Pada umumnya masyarakat Pokon Tribudi Syukur hampir 75% adalah petani pekebun. Mereka berusaha di bidang pertanian dan perkebunan, dan yang lainnya ada yang berprofesi sebagai pedagang, guru, polisi, dan yang lainnya. Untuk masalah akibat ya, akibat pandemi terhadap ekonomi masyarakat Pokon Tribudi Syukur, saya kira kalau untuk petani tidak terlalu berdampak besar ya, beda dengan di kota-kota besar. Kalau petani itu tidak kehilangan pekerjaan akibat pandemi, beda dengan di kota-kota besar. Kalau di kota-kota besar kan banyak perusahaan-perusahaan yang pilot, sehingga banyak karyawan yang di PHK akibat pilotnya perusahaannya akibat pandemi COVID-19. Akan tetapi walaupun seperti itu, pandemi COVID-19 ya tetap masih berdampak besar ya terhadap ekonomi masyarakat, karena ada beberapa hal yang menurut saya sangat memberatkan perekonomian masyarakat Pokon Tribudi Syukur. Yang pertama, dari harga beli bahan pokok masyarakat Pokon Tribudi Syukur. Kita tahu sekarang sudah meningkat semua, dari minyak goreng misalnya segala macam. Kemudian BBM juga naik, apalagi sekarang. Tentu saja itu sangat memberatkan masyarakat Pokon Tribudi Syukur. Timbang sekali dengan harga jual hasil dari produksi masyarakat Pokon Tribudi Syukur. Bayangkan saja untuk tahun sekarang, harga 1 kilo minyak goreng hampir sama dengan 1 kilogram kopi harganya. Akan tetapi kan kalau untuk harga kopi, itu diambilnya hasil panennya 1 tahun sekali. Nah, itu sangat memberatkan sekali terhadap ekonomi masyarakat. Apalagi untuk biaya produksi dari bahan-bahan pertanian sekarang sudah naik semua. Bukan lagi naik, kayaknya pindah harga. Hampir 200% kenaikan dari harga
eh, bahan produksi bahan-bahan yang bahan-bahan apa namanya seperti pupuk, herbisida, obat-obatan segala itu sangat-sangat memberatkan ekonomi masyarakat sebagai petani dan pekebun. Saya kira itu ya, itu yang yang memberatkan, dampak yang terbesar terhadap ekonomi masyarakat Papua Batu Syukur. Berarti itu masyarakatnya juga terdampak ya Pak dari COVID-19? Ya, tentu saja terdampak ya. Seperti saya katakan tadi ya, harga jual dari hasil produksi pertanian timpang sekali dengan harga beli harga beli bahan pokok yang dibeli oleh masyarakat Papua Batu Syukur. Ya, baik. Jadi pertanyaan yang kedua, upaya apakah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam rangka peningkatan ekonomi akibat dampak COVID-19? Baik, untuk pertanyaan yang kedua, salah satu upaya yang dilakukan pemerintahan Papua Batu Syukur tentunya dititik fokuskan kepada penggunaan dana desa. Kita tahu sekarang bahwa menurut Menteri PDTT nomor 7 tahun 2021 ada beberapa hal yang dilaksanakan atau dilakukan. Yang pertama, pemerintahan Papua Batu Syukur menitik beratkan kepada penggunaan dana desa seperti dari peraturan Menteri PDTT nomor 7 tahun 2021 tentang pengalokasian dana desa untuk dana desa. Ada beberapa sektor yang diatur di situ. Yang pertama mengenai 40% untuk dana BLT atau bantuan langsung tunai untuk masyarakat. Kemudian yang kedua ada 20% untuk ketahanan pangan. Kemudian yang ketiga ada 8% untuk penanganan COVID-19 dan 32% lainnya untuk pelaksanaan pemerintahan Papua Batu Syukur. Untuk masalah pandemi COVID-19, penanganan masalah COVID-19, tentunya pemerintahan Papua Batu Syukur telah melaksanakan penyaluran bantuan langsung tunai kepada masyarakat untuk BLT sebanyak 82 orang, 40%-nya untuk tahun 2022, dan untuk ketahanan pangannya 20%. Kami pemerintahan Papua Batu Syukur merencanakan pemanfaatan pekarangan rumah dengan pembelian polybag, kemudian pupuk kandangnya, bibit-bibitannya. Karena mengapa? Karena kami menganggap pemanfaatan pekarangan rumah sangat membantu mempertahankan ekonomi masyarakat, sehingga lahan-lahan yang pekarangan rumah yang ada di masyarakat bisa termanfaatkan dengan maksimal. Nah, untuk polybag tersebut kami salurkan per kakak, kami bagikan rata per semua kakak yang ada di Papua Batu Syukur. Untuk yang lainnya, kami juga di dalam melakukan
pelaksanaan pembangunan fisik di Pekon Tebu Syukur, kami juga melakukan ada namanya padat karya tunai, di mana hampir 50% dari dana pembangunan fisik yang dilaksanakan di Pekon Tebu Syukur dialokasikan untuk para pekerja. Mungkin itu ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh kami sebagai aparatur pemerintahan Pekon Tebu Syukur. Tentunya hal tersebut berdasarkan dengan peraturan menteri yang telah dikeluarkan oleh Menteri PDTT nomor 7 tahun 2021. Baik Bapak, jadi pertanyaan yang terakhir, bagaimanakah harapan Bapak untuk pemulihan ekonomi masyarakat akibat dari dampak virus COVID-19 di Desa Tribudi Syukur? Tentunya kalau untuk harapannya, saya kira ini umum, itu bukan hanya dari saya pribadi, tentunya ini juga harapan dari masyarakat kami, masyarakat Pekon Tebu Syukur dan masyarakat umum lainnya, masyarakat Indonesia seluruhnya. Mungkin yang pertama harapannya ya ekonomi pulih sedia kala, ya pulih sedia kala, harga beli dari bahan pokok dari masyarakat bisa normal kembali, tentunya dari BBM, bahan pokok yang lainnya. Mungkin itu harapan kami semua, tentunya kepada pemerintah sekali lagi mengharapkan untuk meninjau ulang kembali harga-harga bahan pokok yang dibeli masyarakat, baik dari BBM, harga-harga bahan pokok masyarakat, ya mungkin itu. Baik Bapak, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Selamat sore. Selamat sore. Mungkin sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.